Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 3 yang hari ini akan melaksanakan tugas visualisasi dari mata kuliah Business Intelligence. Di sini saya tidak sendiri, perkenalkan nama saya dulu. Saya Muhammad Taufik, saya bersama teman-teman saya. Yang pertama ada aku Muhammad Ihsan dan aku Wafudin. Aku Faradina Halfain. Aku Jan Kristianti. Aku Albert. Oke, karena kita sudah perkenalan semua, next. Oke, sebelum kita memulai mengolah datanya, kita harus mencari datanya dulu. Nah, biasanya untuk mencari data tuh kita bisa di BPS atau Badan Pusat Statistika atau di Kaggle. Nah, kali ini saya akan mencari datanya di BPS gitu. Oke, kita harus mengolah data ini lagi sebelum dimasukkan, atau disebutnya itu kita mentransform data ini sebelum kita load ke dalam Power BI-nya gitu. Nah, setelah tadi kita mengubah atau mentransform datanya yang itu, sekarang data yang di Excel ini tuh sudah kita transform dan sudah bisa kita load ke dalam Power BI gitu. Nah, cara loadnya itu kita tinggal buka Power BI. Nah, setelah tadi Excelnya udah kita transform ya, Excel dari data BPS-nya itu sudah kita bersihkan dan bisa kita anggap itu sudah bisa di load ke dalam Power BI. Sekarang kita tinggal meng-loadnya saja atau memasukkan datanya. Nah, ini tinggal kita centang saja. Kalau ingin memastikan, kita bisa klik transform data dulu bahwa di sini tidak terjadi error ya. Kalau sudah bisa dipastikan tidak ada error, kita bisa choose and close and apply aja gitu. Nah, ini setelah datanya sudah ada, sekarang kita tinggal visualisasikannya saja gitu. Nah, visualisasi pertama yang kita buat di sini adalah peta persebaran penduduk Indonesia. Nah, peta ini menggunakan fitur map di Power BI, di mana setiap provinsi dipresentasikan dengan warna berbeda-beda berdasarkan wilayah geografisnya. Dari peta ini kita tahu nih bahwa di Pulau Jawa ini ditandai dengan warna biru gelap ini didominasi kepadatan populasi Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Itu sangat banyak ya, menampung lebih dari sepertiga total penduduk nasional. Sementara itu, wilayah timur Indonesia seperti Papua, Maluku, dan Sulawesi yang ditampilkan dengan warna merah muda hingga hijau toska ini memiliki populasi yang jauh lebih kecil. Meski luasnya mencakup sebagian besar wilayah Indonesia, ketimpangan ini memiliki implikasi kebijakan yang serius. Kebutuhan infrastruktur, layanan publik, dan lapangan pekerjaan di Pulau Jawa jauh melampaui daerah lain. Dari sisi lain, daerah-daerah yang kurang padat penduduk di Indonesia Timur justru memiliki potensi sumber daya alam yang besar yang belum dimanfaatkan secara optimal gitu. Nah, sekarang kita masuk ke visual yang kedua. Nah, di visual yang kedua ini kita membahas atau saya akan menampilkan pie chart yang menampilkan rata-rata laju pertumbuhan penduduk per tahun di masing-masing provinsi. Nah, menariknya, meski Jawa mendominasi dari sisi jumlah absolut, laju pertumbuhan tertinggi justru berada di wilayah yang sedang berkembang, seperti Kalimantan Timur, yang sedang menjadi pusat perhatian sebagai ibu kota baru di Indonesia, menampilkan laju pertumbuhan yang sangat signifikan. Hal ini sangat masuk akal mengingat perpindahan penduduk besar-besaran menuju Nusantara. Nah, Papua Barat dan Sulawesi Tenggara juga menunjukkan pertumbuhan di atas rata-rata nasional. Sementara provinsi-provinsi di Jawa yang sudah padat cenderung memiliki laju pertumbuhan yang lebih rendah dan stabil. Ini mencerminkan pola transisi demografis. Daerah yang sudah maju biasanya mengalami perlambatan pertumbuhan populasi. Dari pie chart ini, kita juga bisa melihat bahwa pertumbuhan penduduk di Indonesia sesungguhnya tersebar di banyak provinsi dengan nilai yang relatif serupa, mengindikasikan bahwa tidak ada satu provinsi pun yang mendominasi laju pertumbuhan secara ekstrim. Nah, kalau kita geser ke sisi sosialnya, grafik ketiga ini nunjukin data jumlah pernikahan per provinsi yang udah dikelompokin berdasarkan pulau atau wilayah.
bar chart yang disusun dari yang paling tinggi ke paling rendah. Jadi langsung kelihatannya perbandingan antara daerahnya. Di Jawa Barat ada di posisi paling atas dengan jumlah pernikahan tertinggi, hampir menyentuh 300.000 per tahun. Disusul Jawa Timur sama Jawa Tengah. Tiga provinsi itu mendominasi sisi kiri grafik. Wajar sih, karena emang populasi di Pulau Jawa itu gede banget. Ketelu. Tapi yang menarik justru provinsi-provinsi di luar Jawa. Sumatera Utara masuk 4 besar nasional dengan angka yang lumayan tinggi. Ini nunjukin kalau populasi di sana emang cukup besar dan secara demografis masih cukup muda. Sementara provinsi-provinsi Papua yang ditandai warna merah ada di ujung kanan dengan angka yang jauh lebih kecil. Tapi rendahnya angka di Papua ini nggak semata-mata soal populasi yang sedikit. Ada faktor lain yang nggak kalah penting, yaitu pencatatan sipil yang belum merata di sana. Plus praktik pernikahan adat yang turun-temurun dan itu seringkali nggak masuk dalam catatan sipil negara resmi. Selanjutnya saya akan menjelaskan angka perceraian. Masih dari dimensi sosial, kini kita beralih ke sisi lain dari data pernikahan, yaitu angka perceraian. Nah, dari visual ini menampilkan bar chart yang menunjukkan jumlah perceraian di 38 provinsi di Indonesia, disusun dari nilai tertinggi ke terendah. Yang langsung mencuri perhatian ini adalah dari Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur yang berdiri jauh dari atas provinsi lainnya. Nah, masing-masing mendekati angka 100.000 kasus perceraian. Nah, selanjutnya Provinsi Jawa Tengah ini menyusul sebagai posisi ketiga. Pola ini sebenarnya memiliki korelasi yang kuat dengan jumlah pernikahan yang juga tinggi di wilayah yang sama. Populasi besar menghasilkan angka absolut yang besar di kedua sisi. Namun jika kita melihat lebih dalam, ada fakta yang perlu dicermati. Rasio cerai terhadap nikah di beberapa provinsi di Jawa ternyata cukup tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Hal ini mencerminkan beberapa faktor, meningkatnya kesadaran hukum masyarakat untuk mengurus perceraian secara resmi, perubahan dinamika sosial dan ekonomis pasca pandemi, serta meningkatnya kemandirian finansial perempuan yang membuat mereka lebih berani mengambil keputusan hukum. Sebaliknya, provinsi-provinsi di Papua dan Maluku menunjukkan angka perceraian yang sangat rendah. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, ini tidak selalu berarti kondisi pernikahan itu lebih baik. Bisa jadi karena sistem pencatatan sipil yang belum lengkap, atau karena ada budaya setempat yang menyelesaikan permasalahan rumah tangga melalui jalur adat bukan melalui jalur pengadilan agama. Nah, dari visual ini kita bisa menyimpulkan bahwa tingginya angka perceraian di wilayah padat penduduk perlu menjadi perhatian pemerintah dalam merancang program ketahanan keluarga, konseling pernikahan, dan juga perlindungan anak dari dampak perceraian. Selanjutnya, visual keempat menyajikan data yang sangat menarik. Sebuah area chart bertumpuk yang memperlihatkan sebaran fasilitas pendidikan di 38 provinsi di Indonesia, dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Hal yang langsung menarik perhatian adalah dominasi warna biru muda yang merepresentasikan sekolah dasar. Ini menandakan bahwa fasilitas pendidikan dasar merupakan jenis yang paling merata keberadaannya di seluruh pelosok Indonesia. Mengindikasikan bahwa akses terhadap pendidikan dasar sudah cukup terjangkau di hampir seluruh wilayah. Beralih ke lapisan terbawah yang ditandai warna biru gelap, itu representasi perguruan tinggi. Dua lonjakan mencolok tampak pada DKI Jakarta dan YI Yogyakarta. Hal ini bukan sesuatu yang mengejutkan. Jakarta selaku pusat perekonomian nasional dan Yogyakarta yang telah lama dikenal sebagai kota pelajar memang menjadi konsentrasi utama institusi pendidikan tinggi di Indonesia. Nah, yang patut mendapat perhatian serius adalah kondisi di kawasan Indonesia bagian timur, meliputi Sulawesi, Kalimantan, dan Papua, di mana kehadiran lapisan perguruan tinggi nyaris tak tampak. Kondisi ini mencerminkan kesenjangan yang cukup dalam hal akses pendidikan tinggi hingga wilayah barat dan timur Indonesia, dan menjadi tantangan besar dalam upaya pemerataan kualitas sumber daya manusia secara nasional. Visual terakhir yang kami berikan adalah donut chart. Ini memfokuskan analisis pada distribusi perguruan tinggi saja. Di sini bisa dilihat hasilnya sangat mengejutkan sekaligus mengkhawatirkan, karena hampir 41% dari seluruh donat itu adalah DKI Jakarta. Artinya hampir separuh dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia terkonsentrasi di ibu kota. Jawa Timur menyusul di posisi kedua dengan sekitar 9% dan diikuti Jawa Barat di posisi ketiga. Ketiga provinsi ini saja sudah menguasai lebih dari 60% kapasitas pendidikan tinggi nasional. Kondisi ini menggambarkan hyper centralization pendidikan tinggi di Pulau Jawa.
Bagi generasi muda di Nusa Tenggara Timur, Papua, atau Maluku yang ingin mengakses pendidikan tinggi berkualitas, mereka seringkali harus menantau jauh, yang tentu saja memiliki konsekuensi ekonomi dan sosial yang besar. Ini adalah temuan yang semestinya mendorong kebijakan afirmatif, pembangunan kampus-kampus baru di wilayah terpencil, beasiswa khusus daerah 3T, dan penguatan politeknik serta vokasi di luar Jawa. Oke, setelah menganalisis 5 visualisasi data kependudukan Indonesia tahun 2025, kami merangkum beberapa temuan kunci yang kami harap dapat memberikan gambaran menyeluruh. Temuan utama, yang pertama, Indonesia menghadapi ketimpangan persebaran penduduk yang masif. Pulau Jawa dengan luas hanya 7%, wilayah nasional menampung lebih dari 55% total populasi. Yang kedua, wilayah-wilayah dengan laju pertumbuhan tertinggi seperti Kalimantan Timur dan Papua Barat justru masih kekurangan infrastruktur dasar. Ini adalah peluang sekaligus tantangan pembangunan jangka panjang. Yang ketiga, angka pernikahan masih sangat tinggi di Jawa. Sementara pencatatan sipil di Papua masih perlu ditingkatkan untuk memastikan data yang lebih akurat. Yang keempat, dan yang paling kritis, kesenjangan fasilitas pendidikan, terutama perguruan tinggi, antara Indonesia bagian Barat dan Timur adalah hambatan nyata bagi pemerataan pembangunan manusia. Nah, rekomendasi kebijakan, berdasarkan analisis ini, kami merekomendasikan peningkatan investasi infrastruktur di wilayah timur Indonesia, program relokasi dan insentif untuk mendorong penyebaran penduduk ke luar Jawa, penguatan sistem pencatatan sipil di daerah terpencil, serta pembangunan kampus-kampus perguruan tinggi vokasi di daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Mungkin cukup sekian dari kami. Mudah-mudahan dari visualisasi yang kami tampilkan itu bisa membantu rekan-rekan semua untuk belajar dan bisa berkembang jadi lebih baik lagi. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're